Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa murabbina wa qurrata a'yunina wa qaidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, Ibadallah, usikum wa nafsi al-khati'ata al-mudhniba bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, ma'asyal muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, izinkan saya melalui mimbar ini menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berupa dialog atau pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jamaah sekalian dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam semua kitab mu'jamnya, baik Mu'jam Al-Kabirnya, Al-Awsatnya, dan Mu'jam As-Saghirnya, meriwayatkan dengan perawi yang sama dan dengan teks hadis yang sama pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya, faqal, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ini pertanyaan yang singkat tapi padat makna, syarat makna. Ya Rasulullah, mana di antara sekian banyak manusia ini yang paling dicintai oleh Allah? Ini berbicara tentang person, pribadi seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaAllah. Kemudian bertanya lagi orang ini, di antara sekian banyak amalan-amalan, mana amalan yang paling pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Subhanallah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, itulah yang paling banyak memberikan manfaat terhadap orang lain. Jadi untuk melihat sejauh mana cintanya Allah kepada kita, lihat jemaah sekalian bagaimana kondisi kita, suasana kita, pribadi kita ini
Bermanfaat tidak buat orang lain? Bermanfaat tidak keberadaan kita ini terhadap orang tua kita? Bermanfaat tidak keberadaan kita ini terhadap istri dan anak-anak kita? Bermanfaat tidak keberadaan kita ini oleh tetangga kanan kiri kita? Jangan-jangan kita jadi benalu. Jangan-jangan keberadaan kita ini menyusahkan, membuat pembicaraan orang yang tidak enak buat kita. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kita mau dalami lagi dari apa yang kita miliki ini, kita ini manusia jamaah sekalian. Menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Dipercaya oleh Allah turun ke dunia ini untuk mengelola dunia ini. Kecintaan Allah pada hadis ini tidak berbicara lagi bagaimana indahnya komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah. Banyaknya salat, ya, itu kewajiban bagi kita semua. Puasa Ramadan, suka baca Quran, tapi hati-hati, itu hanya manfaat pribadi ma'asyal muslimin. Nikmat pribadi. Nah, orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya ini, posisinya ini, fisiknya ini, personnya ini terasa manfaatnya orang lain, bagi orang lain. Dia punya ilmu. Ilmunya juga bermanfaat buat orang lain. Dia punya harta. Hartanya pun tidak hanya bermanfaat buat pribadinya, tapi juga bermanfaat buat orang lain. Dia punya posisi dan jabatan. Jabatannya dan posisinya itu menenangkan buat anak buahnya. Terasa keberadaan kita ini bermanfaat buat orang lain. Monggo, saya tidak bisa berpanjang-panjang jamaah sekalian, ini khutbah Jumat. Minimal kita tanyakan Pak, keberadaan kita saat ini bermanfaat tidak keberadaan kita di tengah-tengah rumah tangga kita ini? Di tengah keluarga kita ini. Jangan-jangan keberadaan kita ini Pak menakutkan. Jangan-jangan keberadaan kita ini membuat orang jauh dari kita. Ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum linnas, itulah yang paling banyak memberikan manfaat buat orang lain. Baik. Kemudian bertanya lagi orang ini. Karena kita turun ke dunia Pak, suruh banyak beramal. Suruh salat. InsyaAllah ini juga salat yang dicintai oleh Allah. Nanti sampean suruh baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. InsyaAllah baca Quran Al-Kahfi dicintai oleh Allah. Cuma amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sini Nabi SAW tidak berbicara lagi hablum minallah lagi ma'asyal muslimin. Balik lagi berbicara hablum minan nas juga. Apa itu? Wa ahabbun nas ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Suka membahagiakan muslim yang lain. Menyenangkan Pak keberadaan kita. Keberadaan kita ini jamaah sekalian membuat orang ketemu dengan kita bahagia. Dengan senyuman kita, tabassum kita, tertawanya kita, keberadaan kita tidak menjadi patogen, tidak menjadi benalu di tengah-tengah masyarakat ma'asyal muslimin. Kerja-kerja kita ini, amalan kita ini menyenangkan buat orang lain. Masuk ke masjid, kita sebagai seorang takmir, mengelola masjid dengan benar, orang masuk ke dalam masjid merasa bahagia, merasa tenang. Itulah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Suka membahagiakan orang lain, muslim yang lain. Jadi kalau jenengan membahagiakan istri, membahagiakan anak, apalagi membahagiakan orang tua dan mertua kita, membahagiakan kakak adik kita, ipar-ipar kita, tetangga kanan kiri kita, dengan keberadaan kita mereka merasa senang. Senang karena ilmu yang kita miliki, senang karena harta yang kita dapati, dan kita berbagi dengan mereka semua. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua apa kata Nabi?
wa takshifu anhu kurbah, bisa menyelesaikan problematika umat. Goncangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi solusi, Pak, memberikan solusi, menyelesaikan semua masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini. Saudara, akhir-akhir ini kita sudah berada, Pak, di gelombang pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Cukup banyak sebagian saudara kita yang bermasalah. Banyak sebagian dari saudara kita tidak bisa melanjutkan kuliah anaknya karena tidak mampu membayar SPP-nya. Bisa tidak, Pak, kita masuk di bab-bab seperti itu? Menyelesaikan uang sekolahnya sampai dia merasa bahagia, problematikanya diselesaikan oleh kita. Itulah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, pekan yang lalu, Kemis yang lalu jamaah sekalian, 9 hari yang lalu kita semua dikejutkan dan menjadi isu nasional apa yang terjadi pada saudara kita di Batu. Sebuah daerah pegunungan sepertinya tidak masuk dalam logika kita, terjadi banjir bandang. Pak, kita jangan hanya ngelihat subhanallah, astagfirullah. Apa peran kita? Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita memberikan, solusi apa yang sudah kita berikan kepada mereka semua? Takshifu, kata Nabi SAW, takshifu kurbatan, menyelesaikan problematika saudara kita jamaah sekalian. Itu adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au taqdi anhu dainan, atau menyelesaikan hutang piutangnya. Kalau saudara tahu ada saudara kita dililit oleh utang, bukan hobi hutang, Pak. Ada orang yang memang terpaksa dia hutang karena tidak ada yang bisa dimakan, ma'asyal muslimin, dan ini sekarang banyak bermunculan. Makanya orang al-gharimin, orang yang terjebak dengan hutang ini juga berhak, Pak, menerima zakat. Uang zakat yang kita keluarkan mereka menjadi bagian dari 8 orang itu. Perhatikan mereka jemaah sekalian. Kalau sampai menyelesaikan utang-utang orang yang bermasalah dalam hidupnya itu, itulah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Autadud anhu ju'an, bisa juga menyelesaikan kelaparan yang mereka miliki itu. Pak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, coba lihat bahasa Nabi, sangat indah. Renungi, dan ini saya merenungi betul hadis yang satu ini, ma'asyal muslimin. Apa kata Nabi? Li an amshi ma'akhil li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha, yakni Masjid Al-Madinah syahra. Saya, kata Nabi, berjalan kemudian memenuhi hajat saudaraku, menyelesaikan problematika saudaraku, menyelesaikan semua kebutuhan saudaraku, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh, jamaah sekalian. Iktikaf itu, Pak, kalau sampean kaji dalam kajian fikih itu, biasanya yang muncul iktikaf di bulan Ramadan. Dan iktikafnya di Masjid Nabawi. Biasanya Nabi begitu masuk 10 hari terakhir, dia tidak keluar dari rumahnya, tinggal di masjid selama 10 malam, 10 hari berturut-turut. Tahun terakhir sebelum beliau meninggal dunia itu mulai pada tanggal 11 Ramadan. Begitu selanjutnya. Dan ini, kata Nabi, bagi orang yang suka berjalan menyelesaikan problem saudaranya, orang tua sakit, kita selesaikan masalahnya. Kakak kita yang satu ayah, satu ibu, sakit keras, dan kita tahu yang bersangkutan tidak mampu membeli obat. Masuk rumah sakit takut, karena khawatir tidak bisa membiayai, mengobati dirinya untuk opname di situ, dan sampean diam. Itu pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Tapi kalau sampean tampil dan menyelesaikan semua itu, wallahi, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, kata Nabi SAW. Saudara, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa kemudian mampu menahan emosinya, Allah nanti subhanallah akan menutup aurat-auratnya, aib-aibnya. Saya faham dalam kondisi seperti ini banyak ketersinggungan di antara kita.
Ada gesekan-gesekan dunia di antara kita. Ada kesalahfahaman di antara kita. Tahan emosi ya akhi. Usahakan marah kita marah karena Allah. Marah yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan ini. Marah bukan kemudian memperuncing masalah jamaah sekalian. Tapi kalau kita bisa menahan marah kita pada kita sanggup untuk menumpahkan emosi kita. Dilanjutkan hadis berikutnya. Wa man kadzama ghaidha walau sya'a ayyumdiyahu amdahu Allahu mala Allahu azza wa jalla qalbahu amna yaumil qiyamah. Padahal dia mampu untuk menumpahkan emosinya dan dia tahan. Subhanallah kata Nabi, nanti pada hari kiamat akan aman kehidupannya, akan dijaga kehidupannya dengan penuh keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ditutup lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man masya ala akhihi fi hajatin hatta athbataha lahu athbatallahu azza wa jalla qadamahu ala sirat yauma tazilu fihi al-aqdam. Barang siapa kata Nabi yang dia berjalan melangkahkan kakinya menyelesaikan hajat saudaranya, kebutuhan saudaranya, problematika saudaranya, sampai kemudian dia bisa konsis lagi, bisa hidup lagi tenang karena dibantu oleh kita, berjalan kehidupannya normal. Yakin kata Nabi nanti pada hari kiamat kaki kita Pak akan dilancarkan berjalan di atas siratnya Allah. Di bawah itu adalah neraka. Artinya Pak kita akan cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya tidak ingin memperpanjang dan mengulas lagi. Inilah kesempatan bagi kita. Siapa tidak di antara kita tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Naam. Ini salat Jumat pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Jenengan tadi baca surat Al-Kahfi, itulah Quran di hari Jumat yang dicintai oleh Allah. Tapi amal yang paling ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, di saat kita Pak satu sama lain di antara kita care, peduli, menyelesaikan semua hajat saudara kita. Fa'tabiru ya ulil absar, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا وأعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tentu kita bersyukur jamaah sekalian, Allah telah panjangkan umur kita seperti ini. Silakan Pak lihat pada potensi kita masing-masing. Yang jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bermanfaat buat orang lain. Yang menjadi guru, apakah itu guru agama, guru ngaji, dosen, ustadz, semuanya tanyakan, bermanfaat tidak buat orang lain. Kalau kita mengatakan iya, insya Allah itulah pekerjaan, posisi kita, insya Allah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa di momentum Jumat seperti ini, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Jumat-Jumat berikutnya insyaallah kita normal melaksanakan salat Jumat sebagaimana diperintah oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا ميسر أمورنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.